Halo, selamat pagi. Sekarang itu pagi, Bapak Ibu. Dalam ceramah ini, dalam seri teologi sistematik, saya mau menjelaskan sedikit. Ini ringkasan saja tentang karismata Roh Kudus. Ini singkat saja, tetapi itu topik yang penting karena ada banyak yang bingung mengenai karismata atau karunia dari Roh Kudus. Ada kontroversi berkaitan dengan topik ini. Ada gereja karismatik. Kata karismatik berasal dari kata Yunani karismata yang berarti karunia, hadiah dari Roh Kudus. Tetapi dalam setiap jemaat seharusnya ada karismata atau karunia. Setiap jemaat ada. Nah, tidak berarti setiap jemaat akan memiliki atau ada di dalam setiap jemaat ada karismata atau karunia yang manifestasi atau dinyatakan secara bisa dilihat. Tidak berarti langsung seperti itu, tetapi setiap jemaat harusnya ada karunia. Setiap anggota jemaat memiliki karunia dari Tuhan sebagai sebagian tubuh Yesus Kristus. Nah, kita akan membahas tentang jumlahnya, variasi, bahasa lidah, dan karunia bernubuat. Bukan bahasa bernubuat, tetapi karunia bernubuat. Dari jumlahnya tidak boleh dibatasi jumlahnya, walaupun ada beberapa daftar karunia. Kita bisa lihat daftar ini dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14, Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8, dan Efesus pasal 4. Saya akan membaca beberapa karunia yang didaftarkan dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikian kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, seperti karunia memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan atau karunia belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saya baca dari TB2 sekarang. Ini terjemahan yang baru dari TB. Jadi ada beberapa daftar. Nah, tidak boleh dibatasi karunia itu. Nah, ada yang terdaftar di dalam firman Tuhan. Tidak berarti setiap anggota jemaat punya satu saja. Mungkin ada anggota jemaat yang punya lebih dari satu. Tetapi biasanya ada satu yang kuat di dalam kehidupan, di dalam pelayanan seorang di dalam jemaat. Ya. Jadi harus ada perbedaan di dalam jemaat. Macam-macam. Harus ada tangan, kaki, mata, telinga dalam tubuh jemaat supaya jemaat itu bisa lengkap. Dan harus ada kesatuan dalam perbedaan itu. Itu jelas dalam 1 Korintus pasal 12. Ada berbeda-beda, karunia berbeda-beda, tetapi ada kesatuan dalam perbedaan itu. Nah, jadi ada variasi. Ada bentuk-bentuk pelayanan seperti yang saya baru baca di Roma pasal 12. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Allah telah menetapkan dalam gereja pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Jadi ada variasi, ada bentuk-bentuk untuk pelayanan
supaya melengkapi jemaat, menguatkan atau menyempurnakan pelayanan dalam jemaat. Ada bentuk-bentuk mujizat dalam karunia. Jadi ini 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Jadi itu untuk buat seperti mujizat atau sesuatu yang dimanifestasikan, dinyatakan. Tetapi penting kita lihat itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Roh. Tidak diajar, tidak dicari, tidak diharapkan, oh saya harus ada karunia itu. Itu hadiah, itu karunia dari Roh Kudus yang ditentukan oleh Roh Kudus. Juga Roma pasal 19 ayat 8, pasal 15 ayat 18 dan 19. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi ada mujizat yang wujud dari pelayanan Paulus untuk menginjili daerah-daerah baru. Juga ada pengucapan yang diilhamkan. Jadi 1 Korintus pasal 12 ayat saya mulai dengan ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ini sesuatu yang akan menguatkan pengertian atau pemahaman terhadap firman Tuhan. Dan pasal 14 ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berbicara dalam bahasa lidah, apa gunanya itu bagimu jika aku tidak berbicara kepadamu dengan pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Kalau ada bahasa lidah yang dipakai dan tidak ada terjemahan, itu untuk apa? Dalam konteks jemaat atau pelayanan jemaat, kalau banyak berbicara dalam bahasa lidah, itu tidak ada di dalam firman Tuhan. Dan ini hanya buat kebingungan, buat orang yang mungkin masuk dari luar, kira ini aneh sekali, mereka tidak tertarik kepada Tuhan oleh itu. Jadi untuk semua, kalau semua bahasa lidah itu kacau sekali, dan Tuhan tidak ada Allah yang buat kacau. Jadi ada pengucapan yang diilhamkan, ada tujuan karunia ini dalam 1 Petrus pasal 4 1 Petrus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Apa tujuannya? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tujuan untuk karunia apapun itu untuk memuliakan Tuhan, menguatkan jemaat. Nah, mengenai glossolalia atau bahasa lidah, Paulus pun berbicara dalam bahasa lidah. Dia menjelaskan itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Namun semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap yang secara khusus sepertinya yang dikehendakinya. Dan jadi itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Paulus menjelaskan dalam pasal 14 ayat 2, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, itu harus teratur. Seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa kacau, harus teratur. Pasal 14 ayat 27 28, jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kalau itu tidak bisa dimengerti, kalau tidak ada tafsiran, kalau tidak ada orang dengan karunia untuk menafsirkan, orang itu harus berdiri sendiri, bukan dalam konteks pelayanan atau jemaat atau ibadah. Jadi tidak bisa dimengerti baik oleh orang yang mengucapkannya maupun oleh pendengar. Dan kalau ada yang menafsirkan, ya boleh. Nah itu jadi seperti yang saya katakan, saya baca. Pembicaraan itu kepada Allah, bahasa lidah ini. Dan karunia ini yang berkaitan dengan doa. Sering ada doa dan ada bahasa lidah. Nah, ada yang bertanya, bahasa lidah itu apa? Kadang-kadang itu bahasa asing, bahasa yang lain. Contohnya, ada orang yang sebenarnya yang menginjili mama saya di Timur Tengah. Beliau bercerita pada waktu ada perang di Iran dan Irak 1991 dan 2, ada prajurit dari Irak yang masuk satu ibadah karena dia tertarik. Dia bukan orang percaya, dia bukan murid Yesus Kristus, dia masuk karena dia tertarik. Dia orang Irak, dan dalam ibadah itu ada orang yang berdiri dan berbicara dalam bahasa orang itu bukan bahasanya sendiri yang berbicara. Dia menginjili dalam bahasa Irak itu. Orang yang dengar Injil dalam bahasanya sendiri. Dia pulang dengan kabar baik itu kepada teman-teman di Irak, dan seperti 1000 orang bertobat oleh karena kesaksian orang itu. Jadi menurut saya itu bahasa lidah yang berguna. Bukan untuk promosikan diri, bukan untuk menjadi sombong, tetapi untuk menginjili. Nah, ada yang bilang, itu bahasa malaikat. Tapi itu mungkin doa atau bahasa sendiri di dalam hati, dalam doa boleh, tetapi itu kepada Allah, bukan kepada orang lain untuk sekali lagi untuk mempromosikan diri. Nah, itu bahasa lidah. Juga ada karunia nubuat. Karunia nubuat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20. Saya mulai dengan 19. Janganlah padamkan roh,
dan janganlah anggap rendah nubuat. Jadi sepertinya ada karunia nubuat, bernubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Korintus pasal 11. Paulus menjelaskan banyak tentang ini. Kami tidak akan membaca semuanya. Kita tidak akan membaca semuanya dari 1 Korintus pasal 12 ayat 10 sampai 14 ayat 40. Bapak Ibu bisa belajar itu sendiri. Tetapi dalam pasal 11 ayat 4 dan 5, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertundung menghina kepalanya, namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertundung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi maksud Paulus adalah ada sesuai dengan kebudayaan yang menjadi seperti yang dianggap wajar, laki-laki atau perempuan bisa bernubuat dalam ibadah. Jadi apa itu bernubuat? Itu mungkin menjelaskan tafsiran firman Tuhan, itu mendorong jemaat untuk menaati firman Tuhan, itu serius tentang firman Tuhan dalam tafsiran atau dalam saran atau dalam nasihat. Jadi ini bukan untuk bernubuat tentang masa depan, karena sebenarnya nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama khususnya mereka mendorong firman Tuhan, mendorong ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu tugas mereka. Jadi di dalam perjanjian baru juga ada yang bernubuat tentang masalah yang akan terjadi. Itu betul, itu terjadi. Tetapi kebanyakan pelayanan dalam bernubuat itu mendorong firman Tuhan, memanggil jemaat untuk bertobat dari dosa-dosa dan seterusnya. Jadi di dalam firman Tuhan ada gelar si nabi dan ada karunia bernubuat. Nah, saudara-saudari bisa membaca nanti Roma pasal 12 itu karunia, itu menjelaskan bernubuat itu karunia. Efesus 2 pasal 2 ayat 20 itu gelar. Jadi ada nabi di dalam jemaat. Mungkin nabi itu adalah seorang yang mendorong jemaat untuk menaati firman Tuhan, bertobat dan seterusnya. Efesus pasal 3 ayat 5 sama, itu gelar, dan yang lain itu karunia. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang yang saya nabi. Bukan semuanya yang bilang saya nabi itu nabi. Jadi kita harus berhati-hati. Nabi seperti apa, apakah itu sesuai dengan pengajaran di dalam firman Tuhan dan seterusnya. Tetapi ada karunia bernubuat masih ada di dalam jemaat, dan itu harus dihormati. Nah, bernubuat itu bisa spontan. 1 Korintus pasal 14 ayat 29 tentang nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berbicara dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Seperti menguji apa yang dikatakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi bisa spontan, tetapi bisa teratur juga. Dan tidak berotoritas sendiri. Jadi kalau ada orang yang bernubuat, itu akan diuji, akan diperiksa, akan ditafsirkan oleh penatua-penatua di dalam jemaat. Itu jelas dalam firman Tuhan, harus dijelaskan dalam jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, ada karunia. Setiap orang percaya kepada Yesus memiliki karunia dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah dan memuatkan
jemaat Tuhan Yesus, untuk melengkapi jemaat Tuhan Yesus. Gembala-gembala adalah orang yang bisa menolong, membantu, menguatkan, mendorong jemaat untuk menjadi lebih kuat dalam karunia, mengembangkan karunia itu supaya jemaat itu bisa lengkap, bisa lebih lengkap, bisa lebih dewasa supaya memuliakan Allah. Dan setiap jemaat ada semua karunia, dan karunia itu bisa disatukan oleh Roh Kudus, dipersatukan oleh Roh Kudus. Itu wajib. Tidak bisa orang dengan satu karunia merasa dia lebih signifikan, lebih penting dalam gereja. Semua penting karena Roh Kudus memberikan karunia itu kepada jemaat supaya jemaat itu bisa memuliakan Allah. Jangan membiarkan bahasa lidah untuk membuat saudara-saudari sombong. Kalau begitu harus bertobat. Jangan membiarkan karunia bernubuat atau kepemimpinan atau karunia yang lebih di depan membuat saudara-saudari Bapak Ibu sombong. Kalau begitu bertobat. Karena tujuan karunia karismata dari Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan pelayanan dan kegiatan dan ibadah di dalam jemaat kami kepada Tuhan. Tolong menguatkan kami, tolong menjaga kami dari kesombongan, supaya Tuhan saja kami bisa bermegah dalam Tuhan Yesus dan memuliakan nama Yesus di dalam jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.